Penyelesaiannya halal atau haramkah minuman soju untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Anindya Voluntari dan dengan rekan saya Nur Hafifah Ramadhani dan juga Abdul Boni. Dan yang akan kita bahas adalah minuman soju khas Korea ini halal atau haram menurut usul fikih. Bagi pecinta Korea drama dan sering menonton drama Korea, pasti tidak asing dengan yang namanya minuman soju. Untuk waktu dekat ini, apalagi di masa pandemi ini, mungkin banyak orang yang meluangkan waktunya untuk menonton Korea drama dan tidak asing dengan yang namanya minuman soju. Nah, untuk kalangan banyak orang pasti penasaran dengan rasa dan harganya mungkin. Tapi untuk umat Islam patut dipertanyakan bagaimana halal dan haramnya dari minuman ini. Buat yang masih bertanya-tanya apa sih itu soju, apa sih itu minuman soju, seperti yang dikutip di laman detik.com, soju merupakan minuman beralkohol khas Korea Selatan. Minuman soju dibuat dengan bahan utamanya yakni beras. Selain itu, soju juga bisa dibuat menggunakan ubi, gandum, barley, dan tapioka sebagai pengganti beras. Untuk rasa, soju diketahui memiliki rasa clean dan netral, sehingga enak dinikmati bersama cemilan. Warnanya mirip seperti vodka, namun memiliki rasa manis dan tak terlalu tajam. Tadi disebutkan minuman beralkohol khas Korea. Kita lihat kadarnya. Soju memiliki kadar alkohol sekitar 20-40%. Perbedaan minuman soju tersebut diklasifikasikan berdasarkan kadar alkoholnya. Biasanya, soju dengan rasa buah memiliki kadar alkohol sekitar 16%. Untuk botol soju biasa mengandung hingga 22%. Dan minuman soju tradisional kadar alkoholnya mencapai 40%. Kita sudah mengetahui apa itu soju, bagaimana rasanya, bagaimana kadar alkoholnya. Nah, untuk selanjutnya kita analisis bagaimana nantinya penyelesaiannya, halal atau haramkah minuman soju. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke teman kita, penjelasannya lebih dalam lagi. Saya Nur Hafifah Ramadhani, NIM 175, akan menjelaskan setelah mengetahui beberapa kandungan dalam minuman soju dan alkohol, perlu digarisbawahi untuk pengambilan suatu hukum dalam meminum minuman tersebut. Ada metode kias dalam pengambilan hukum syarat, namun hal tersebut adalah merupakan hasil ijtihad ulama yang bersifat relatif, bisa benar dan bisa salah. Dengan demikian, ada beberapa golongan yang kurang memahami hal tersebut dengan selalu berpegang teguh terhadap apa yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pernyataan bahwa yang haram adalah arak, bukan tuak, dan bukan ganja ataupun sabu-sabu. Nah, kemudian kias itu apa sih? Kias adalah menyamakan hukum suatu kejadian yang belum ada ketentuan hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya ini. Saya akan mencontohkan peristiwa mansus yang pertama, yaitu Homer. Sudah ada dalilnya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang hukumnya haram. Dan peristiwa yang belum ada nasnya seperti whisky, vodka, dan ganja. Peristiwa yang kedua yaitu waris membunuh muwaris. Terdapat pada
hukumnya terhalang hak warisnya. Dan peristiwa yang belum ada nasnya yang diwasiati membunuh pewasiat. Dan yang ketiga yaitu jual beli saat adzan Jumat. Itu sudah ada dalilnya pada Quran surat Al-Jumuah ayat 9, yaitu hukumnya makruh. Dan peristiwa yang belum ada nasnya seperti sewa menyewa, gadai. Dan sini saya akan menjelaskan tentang khomer. Khomer adalah suatu yang haram dan sudah jelas dalam surat Al-Maidah ayat 90. Sebagian para ulama yang memberi pengertian khomer dengan lebih menonjolkan unsur yang memabukkan. Artinya, segala sesuatu yang memabukkan disebut khomer. Khomer pasti mengandung alkohol atau etanol. Namun tidak setiap yang beralkohol adalah khomer. Inilah yang menjadi perdebatan para ulama dan para ilmuwan saintis dalam penetapan hukum alkohol. Sebagaimana diketahui bahwa bukan hanya unsur alkohol saja yang dapat membuat manusia kehilangan kesadaran, namun alkohol bukan satu-satunya senyawa kimia yang dapat menyebabkan mabuk. Banyak senyawa-senyawa lain yang terdapat pada minuman keras yang bersifat memabukkan jika diminum dalam kadar yang cukup tinggi. Secara umum, golongan alkohol bersifat narkosis atau memabukkan. Demikian juga komponen-komponen lain yang terdapat pada minuman keras seperti aseton, ester, dan lain-lain. Secara umum, senyawa-senyawa organik mikromolekul dalam bentuk murninya kebanyakan adalah racun. Oleh karena itu, tidak dapat ditentukan keharaman sesuatu hanya dari alkohol saja. Untuk lebih jelasnya, dalam kadar alkohol bisa dijelaskan oleh teman kita. Saya Abdul Ghani, NIM 174. Di sini saya akan membahas pembahasan kedua. Untuk menentukan haram tidaknya dalam alkohol sebagai contoh adalah tape. Dalam penelitian tape ketan yang dilaporkan pada Jurnal Ilmiah Internasional of Food Science of Nutrition tahun 2001 bahwa kadar alkohol tape dapat naik sampai dengan 3% jika didiamkan selama 3 hari. Proses naiknya kadar alkohol tape dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Kadar alkohol atau persen pada 0 jam fermentasi tidak terdeteksi. 2. Setelah 5 jam fermentasi, kadar alkoholnya mencapai 0,16%. 3. Setelah 5 jam fermentasi, kadar alkoholnya mencapai 0,39%. 4. Setelah 24 jam fermentasi, kadar alkoholnya mencapai 1,76%. 5. Setelah 36 jam fermentasi, kadar alkoholnya mencapai 2,75%. 6. Setelah 48 fermentasi, kadar alkoholnya mencapai 2,70. 7. Setelah 60 jam fermentasi, kadar alkoholnya mencapai 3,3%. Dari data tersebut terlihat bahwa setelah fermentasi 1 hari saja, kadar alkoholnya mencapai 1,76%. Sedangkan setelah 2,5 hari atau 60 jam,
kadar alkoholnya mencapai 3,3%. Bisa dibayangkan jika dibiarkan terus selama beberapa hari bisa mencapai berapa? Pertanyaan, bagaimana cara menentukan tingkat keharaman dan kehalalan makanan dan minuman yang mengandung alkohol? Pada tahun 1993, MUI mengadakan musyawarah nasional tentang alkohol dan minuman dengan mempertemukan para ulama ilmuwan untuk alkohol. Pada tahun 1993, MUI mengadakan musyawarah nasional tentang alkohol dan minuman dengan mempertemukan para ulama ilmuwan untuk membahas status kehalalan alkohol. Pada saat itu telah disepakati bahwa yang diharamkan adalah minuman beralkohol atau minuman keras, bukan alkohol atau etanolnya itu sendiri. Akan tetapi apabila sesuatu sudah masuk ke dalam kategori minuman beralkohol, maka beberapa pun kadar alkoholnya atau etanol tetap saja haram. Setelah musyawarah, ternyata di antara para ulama dan ilmuwan masih terdapat perbedaan pendapat apakah minuman beralkohol haram atau alkohol juga haram. Oleh karena itu, MUI terus melaksanakan kajian sehingga pada bulan Agustus 2001, fatwa MUI telah mampu memutuskan bahwa minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol minimal 1%. Dengan adanya hasil ijtihad ini, maka semakin kuatlah pendapat bahwa yang diharamkan itu bukan karena keberadaan etanol alkohol dalam bahan pangan semata, akan tetapi lebih kepada berapa kadarnya. Adanya batas 1% ini sangat memudahkan dalam menetapkan status kehalalan makanan dan minuman. Makanan atau minuman yang mengandung alkohol atau etanol sebanyak 1% atau lebih termasuk golongan komer. Namun perlu diingat, makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol di bawah 1% tidak otomatis halal, karena untuk menentukan harus diingat bahan-bahan yang digunakan dan cara pembuatannya. Jadi karena soju kadar alkoholnya melebihi 1%, maka hukumnya haram. Oke, setelah mengetahui bagaimana cara menganalisisnya, bagaimana cara mengambil halal atau haramnya, itu tadi hasilnya adalah minuman soju itu haram karena memiliki kadar alkohol yang sangat tinggi. MUI telah menetapkan kadar alkohol yang patut dilarang itu minimal 1%, dan ini kadar alkoholnya sekitar 20-40%. Oke, itu saja presentasi kami bertiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang bisa ditanyakan, langsung saja ditanyakan di kolom komentar. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.